Sebenarnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Pak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Iya. Jadi saya untuk elektro saya mandu dua kelas, ya 25 sama 26 itu. Nah, terus saya perhatikan juga kemarin tuh Pak Marwan informasi ke saya bahwa ada kendala, bahwa beliaunya kan memang aktivitasnya padat di sekolah. Kan Pak Marwan kan wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu, pasti tugasnya di sekolah banyak. Jadi kemarin itu minta tolong ke saya, coba Pak Robi bantu saya untuk anak-anak PKL online seperti itu. Nah, sebelumnya saya kalau elektroindustri saya mengenal apa yang harus dikerjakan. Cuman kalau TKJ itu pertanyaan saya, apakah kalian mengetahui mengenai IoT atau Internet of Things? IoT, Internet of Things. Gimana Dimas? Apakah kalian, kita sharing ini aja ya? Kenapa Dimas? Enggak Pak, itu yang buku panduan itu gimana Pak? Yang PPTIK. Buku panduan. Nah, jadi begini. Itu aplikasi apa gimana Pak? Itu buku panduan itu sebenarnya kita diminta bikin buku panduan kan. Nah, sebelumnya kita harus kayak gini loh. Kita bikin kayak semacam SOP, standar prosedur. Atau kalau saya bilang kalau kita beli sesuatu kan itu pasti ada petunjuk-petunjuknya. Nah, kita diminta bikin tertulis petunjuk tersebut ke dalam bentuk tertulis. Nah, agar kita mengetahui bagaimana petunjuk itu dilaksanakan, maka kita harus mengikuti urutan kerjanya. Urutan kerja dari Flutter itu tersebut, ya. Cuman sebelum mengarah ke sana, kita harus tahu dulu tujuannya Flutter itu apa. Nah, itu. Nah, makanya saya mau tanya ke kalian, apakah kalian punya wawasan mengenai Internet of Things, IoT? Itu. Apakah di TKJ pernah diajarkan mengenai itu? Gak pernah Pak, gak pernah Ya. Oke. Nah, gak pernah Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya kasih gambaran dulu. Ada video yang kita tonton sedikit aja. Nanti habis itu saya jelaskan dalam bentuk PowerPoint. Ya, saya share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek IoT yang telah saya buat, yaitu mengontrol lampu RGB menggunakan aplikasi Blink. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita harus menyiapkan input pada aplikasi Blink. Pastikan aplikasi Blink Anda sudah terdaftar pada akun Gmail. Kita buat project baru, ketik nama sesuai dengan kebutuhan, dan pastikan device yang dipilih adalah ISP8266. Jika sudah, bisa langsung di create. Kemudian kita pilih komponen RGB yang berbentuk zebra. Lanjut kita setting komponennya dengan output D5, D6, dan D7. Selanjutnya kita beralih ke program. Di sini saya sudah mengetikkan program dengan lengkap dan sudah terhubung dengan port serta board modem MCU 1.0. Bisa langsung saya verify. Oke, saya tampilkan program yang diperbesar apabila teman-teman kurang terlihat pada program sebelah kiri.
Di sini teman-teman harus mengganti nama WiFi serta passwordnya sesuai dengan yang terhubung pada laptop dan mengganti token yang didapat dari Gmail yang dikirim oleh aplikasi Blink. Jika proses compiling sudah selesai, teman-teman bisa langsung upload dan menunggu lagi hingga proses compiling selesai. Jika program sudah selesai diupload, teman-teman bisa memilih menu tools lalu tekan serial monitor dan akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah ada tulisan ready, maka project siap dijalankan. Oke, yang harus dilakukan selanjutnya adalah memasang kabel jumper pada posisi D5, D6, D7 ke lampu RGB. D5 ditancapkan ke R, D6 ditancapkan ke G, dan D7 ditancapkan ke B. Nah, jika sudah mengerjakan langkah-langkah tadi, teman-teman bisa melihat demonstrasi pada video berikut ini. Oke, cukup sekian penjelasan dan demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Tunggu video saya selanjutnya untuk melihat proyek yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah kami, SMKN 1 Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yudhistira Susanti, saya Faidah Putri, dan tiga rekan kami lainnya yaitu Muhammad Adi Subianto, Rofi Osari Subianto, dan Ditya Ardiansyah. Kami, tim KKSI IoT 2020 dari SMKN 1 Kabupaten Tangerang. Pada masa pandemi ini, tingkat kejahatan kriminal justru cenderung naik. Berdasarkan riset Lifepol Technologies Indonesia atau lifepol.co.id, di masa pandemi COVID-19, sejumlah kepolisian tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota menginformasikan adanya tingkat pelaku kriminal yang meningkat, sedangkan sebagian lainnya menurun. Dari kasus tersebut, kami berinovasi untuk membuat alat pelacak bernama SPD atau Smart Tracking Device yang dapat menemukan suatu kendaraan jika alat tersebut sudah dipasangkan, serta menurunkan tingkat kejahatan kriminal. Nah, tadi itu sedikit penjelasan tentang Smart Tracking Device. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan alatnya. Yuk kita intip proses pembuatannya. Pada produk ini, kami menggunakan Arduino Nano sebagai microcontroller, Neo Ablox 6M untuk mendapatkan posisi dan mengirimkan link Google Maps kepada pengguna, SIM800L untuk menerima dan mengirimkan SMS kepada pengguna, kapasitor 100 mikrofarad 16 volt untuk menstabilkan tegangan pada SIM800L, dioda penyearah, powerbank dengan baterai 18650 untuk catu daya cadangan jika aki pada kendaraan dimatikan, dan aki kendaraan sebagai catu daya utama produk ini, serta untuk mencharge powerbank agar powerbank tidak kehabisan daya. Tenang saja, powerbank pada produk ini sudah dilengkapi dengan cut off, jadi bisa otomatis memutus tegangan apabila baterai powerbank sudah terisi penuh. Untuk skema produk Smart Tracking Device bisa dilihat pada gambar berikut.
Dengan mengirimkan SMS pada nomor alat yang ditentukan, maka alat akan membalas SMS dengan cepat dan mengirimkan link Google Map tempat alat itu berada secara real time. Produk ini kami desain sesederhana mungkin agar dapat mudah diletakkan di kendaraan pengguna dan supaya tidak mempersempit box pada kendaraan. Gimana hasil dari pekerjaan GPS kita? Ini udah selesai Pak, ini hasilnya udah diuji coba juga, sudah siap pasang Pak. Nah, rencana itu saya mau jadi customer pertama ya. Jadi saya mau coba alat itu di motor saya. Nah, kira-kira kamu bisa lakukan pemasangan nggak? Bisa Pak, boleh. Sekarang juga bisa Pak. Kemudian saya mau nanya, kelebihannya alat ini apa? Ini kelebihannya bisa men-tracking alat ini on time real time Pak. Real time ya. Kemudian posisinya saya bisa lihat di mana kalau misalkan diletakkan di motor saya, posisi saya bisa dilihat di mana. Jadi ini alat ini tuh kan dipasang GSM 800L. Jadi cara nge-trackingnya kita SMS ke SIM ini, nanti akan dibalas oleh SIM ini melalui Google Map dengan koordinatnya Pak. Jadi tinggal ngeklik linknya, nanti akan timbul. Oke, kalau gitu tolong ya lakukan pemasangan ya. Siap Pak. Ayo nih, coba dilaksanakan pemasangannya. Saya mau lihat. Ini kemarin kamu pasang kabel di motor saya. Nah, sekarang coba diaplikasikan dengan alat tersebut. Ya Pak, sebelumnya udah tadi pasang kabelnya ke aki langsung. Selanjutnya ujung kabel satunya langsung dimasukkan ke powerbanknya atau alatnya. Selanjutnya ditaruh di jok. Selesai Pak. Oh, jadi sesimpel ini ya? Iya Pak. Saya kira harus melakukan pemasangan yang lain-lain lagi. Berarti hampir sudah sempurna. Berarti ini sudah bisa langsung saya gunakan kendaraan saya. Bisa Pak. Berarti saya sudah bisa tahu di mana posisi kendaraan saya. Bisa Pak. Secara real time. Secara real time ya. Bagaimana dia memberitahu saya kalau dia di posisi di mana? Jadi kan menggunakan SIM 800L. Bapak bisa SMS ke nomor SIM-nya, nanti nomor SIM-nya akan mengirimkan lokasi map Google Map ke nomor Bapak. Oke. Yaudah, terima kasih kalau gitu saya coba dulu nih ya alatnya. Iya Pak. Rocky, saya minta tolong sama kamu. Tolong ini adalah lembar uji kompetensi keterampilan. Minta tolong difotokopikan ya di luar sekolah karena fotokopi di sekolah lagi bermasalah. Gunakan motor saya aja ya. Ya Pak, siap. Nah, ini tolong difotokopikan. Jangan lupa maskernya dipakai. Oh, siap Pak. Ya. Oke, ya, silakan. Gunakan motor saya. Keamanan nomor 1. Oh iya Ci, kamu lihat Rocky nggak? Rocky, tadi kan Bapak minta untuk fotokopi. Iya, cuman kok saya cemas ini. Ini sudah berapa lama ini dia sudah keluar? Pak, dari tadi selalu dia keluar, Pak. Terus gimana ya caranya saya untuk ngecek dia di posisi mana sekarang dia? Kenapa nggak dicek pakai GPS yang kemarin Bapak pasang aja di motor Bapak? Iya. Ya sudah, coba saya akan periksa ya pakai GPS di mana posisi. Nah, di sini dikatakan bahwa dia ada di daerah ini, Telaga Sari ya. Telaga Sari itu apa ya? Udah dibalas itu Pak. Udah dibalas. Cepet banget. Oh. Nah, saya udah tahu. Terus kamu gimana? Coba telepon Rocky dulu supaya memastikan dia itu kan.
Halo Pak, Halo Raffi, posisi kamu ada di mana? ini masih di jalan Pak. Oh iya, kamu masih di jalan ya? Di sini saya melihat kamu di posisi Telaga Sari ya? Kok Bapak bisa tahu Pak? Oh ya pasti saya tahu lah, mata saya ada di mana-mana kok. Ya kemarin kan si Ditya pasang alat, saya beli dari dia ngerakit, saya beli dari dia. Itu GPS tracking gitu, jadi saya tahu di mana posisi kamu. Ya udah kalau gitu hati-hati di jalan, jangan lupa segera kembali ke sekolah ya kalau sudah ada apa, sudah kamu fotokopi semua. Ya kita tunggu mau kita pakai nih. Ya Pak, siap. Oke, siap, terima kasih. Oh iya benar ya, dia ada di Telaga Sari. Presisi banget nih hasilnya. Real time ya Pak. Iya betul real time. Wah ini kalau ini kita bisa apa minimal kita pasarkan ke teman-teman dulu ya. Gitu, Iya, Pak. Pengguna motor. Ya. Kemarin juga saya ada cerita sama di Polsek ya gitu. Itu kita cerita bahwa kita buat Tadi itu saya gambarkan ke kalian semua bahwa sistem IoT seperti itu ya. Saya mengendalikan melalui HP, kemudian dari HP ya, dari HP nanti akan dikirimkan informasi ke alat ini. Ya, ini alat IoT-nya. Ya, alat pengendalinya seperti itu. Ya. Kemudian alat yang tadi yang diletakkan di di dalam motor itu GPS trackingnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi pengendaliannya semua berbasis internet seperti itu. Nah, jadi kalau kalian lihat tadi pertama yang harus dilakukan pada video yang pertama itu adalah kita memprogram ini ya seperti microcontroller ya, memprogram ini. Kemudian selanjutnya kita menghubungkan ke Blink. Blink itu untuk bisa berkomunikasi HP dengan perangkat IoT yang ada. Jadi HP ini harus bisa berkomunikasi. Jadi ada satu kesamaan bahwa satu informasi dimasukkan ke dalam HP itu berupa kode data. Kemudian kode data tadi dimasukkan ke peralat microcontroller seperti ini. Ya, jadi dimasukkan ke peralatan seperti ini. Jadi kodenya harus sama pada saat pemrograman. Nah, pemrograman itu basicnya adalah bahasa C. Ya, pemrograman basicnya adalah bahasa C. Nah, kalau tadi produk jadi itu kita menggunakan Flutter, di mana menunya sudah ada. Ya, menunya sudah ada. Jadi tinggal pindah-pindah isi ya, pilih. Akan tetapi berbeda dengan apa yang kita pelajari di PPTIK ITB. Kita bikin menu di dalam sini menggunakan Android Studio. Itu. Nanti ada Android Studio yang harus kita operasikan di dalam sini. Gitu ya. Jadi kita bikin tampilan. Jadi sebenarnya kita semua itu lagi diajarkan untuk berpola pikir penggunaan IoT pada kehidupan keseharian. Dan satu hal lagi, ini merupakan materi mata kuliah ya, materi mata kuliah yang ada di semester 3-4. Jadi kita nih anak SMK dibawa berpikir lebih tinggi dari porsi kita. Mungkin kalau dulu tahunya bagaimana cara mengoperasikan, tetapi saat ini kalian belajar di PKL online ini bagaimana kalian membuat ya, bagaimana kalian membuat. Nah, pertama project pertama itu kalau nggak salah soil moisture ya, soil moisture. Nah, kalau soil moisture itu dia mendeteksi misalkan tanah itu butuh pengairan. Tahu dari mana kalau dia itu kering atau basah? Ada sensor seperti ini. Ya, sensor seperti ini yang akan ditancapkan ke dalam tanah. Ya, ditancapkan ke dalam tanah. Nah, ini akan memberikan informasi ya. Ini akan memberikan informasi ke peralatan WMOS seperti itu. Jadi dari sini dikirim data ke sini, dari sini ini karena berbasis WiFi ya, ini akan diterima informasinya di sini. Ya. Di mana alat ini mungkin kita tempatkan di dalam rumah.
sedangkan alat ini akan diletakkan di luar rumah. Kalau logika kita mungkin kalau kayak teman-teman TKJ ya, teman-teman TKJ taunya kabel ditarik ke dalam ya, tapi ini enggak. Ini cukup ada jaringan WiFi, dia menerima informasi kemudian dikirimkan kembali ke sini. Ya, dikirimkan kembali ke sini. Kemudian kendali dari mana? Kendalinya dari smartphone kita sendiri. Ya, kendalinya dari HP. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kendalinya dari HP. Nah, memang agak sedikit rumit di PKL online, tetapi kalian memiliki ilmu ekstra. Gitu. Kalian bisa mengendalikan, misalkan nih, kalian berpulang ke daerah masing-masing mudik, ya. Nah, pada saat kalian mudik itu kalian nggak tahu apakah lampu di rumah itu masih nyala, listrik atau apa. Itu kalian cukup menggunakan HP saja untuk memeriksa apakah di rumah itu lampunya sudah dimatikan atau mungkin ada pompa air yang masih menyala. Nah, itu cukup melalui media HP ini saja. Seperti itu. Kalau dalam pelatihan saya untuk teman-teman teknik elektro yang kemarin itu kita ada sekitar 7 sampai 8 aplikasi. Nanya, Pak. Nah, silakan. Silakan Yunan. Ya. Berarti itu kalau kan kita gimana Yunan? Ya, silakan. Pak mau nanya Pak, kan kita kan tugasnya bikin kayak buku panduan gitu kan Pak. Nah, berarti itu record juga Pak, record video juga. Ya, gitu betul. Kayak tadi Pak. Betul. Jadi nanti tugasnya begini. Pada saat berarti nge-record juga Pak. Betul. Jadi pada saat kita bikin buku, kan bikin buku itu kan mungkin dari kita nanti ada yang memasuki program settingan urutannya. Nah, pada saat settingan urutan itu kita screen recorder. Kemudian kita tambahin bahasa kita. Ya, ada nanti bagian teman yang ngetik informasi itu untuk ditampilkan di Microsoft Word. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 pekerjaan kita. Nah, nanti itu kalian itu memperoleh sertifikat PKL langsung dari ITB ya. Jadi 1 kalian nanti dapat sertifikat dari ITB, yang kedua mungkin dari sekolah juga. Jadi saya bilang level anak SMK-nya seolah anak kuliahan seperti itu ya. Karena itu memang berat tugasnya. Setelah kita memberikan informasi tertulis, kita memberikan video yang kita bikin sendiri. Itu boleh berkelompok, boleh individu. Mungkin siapa tahu kalian mau mengimprove lagi sedikit, kalian boleh bikin cara kalian seperti itu. Kemudian untuk berkomunikasi dengan Flutter itu kalian harus punya akun dulu ya, harus punya akun. Nah, kebetulan saya tadi sedikit cek ya sebenarnya. Nggak apa-apa ya kalau memang ada pertanyaan langsung potong saja, nggak apa ya, saya mengizinkan, nggak ada masalah kok ya. Ya, silakan aja. Nah, di sini saya lihat ini tugas-tugasnya sudah ada. Ya, nih ada RPL, TKJ, SIJA, TEI, TITL. Nah, ini semua ada. Susunan-susunan tugasnya sudah ada. Nah, tinggal kita mau ambil tugas yang pertama dulu, misalkan seperti ini. Ya, ini saya buka tugas pertamanya. Itu. Nih, tugas pertama kita. Ini membuat buku panduan terkait platform PPTIK RabbitMQ. Ya, RabbitMQ. Waktu pekerjaan 5 hari. Tugas pembuatan video platform video terkait ini 5 hari. Jadi membuat buku panduan. Artinya kita mau praktekin dulu atau bikin tulisan dulu, silahkan. Nah, terkait nanti mengenai penggunaan RabbitMQ, nanti kita akan bertanya lebih lanjut. Misalkan dalam pembuatan RabbitMQ kita wajib mengetahui atau memiliki akun PPTIK ITB ini. Nah, itu harus kita tanyakan. Ya. Nah, nanti kita start saja. Kita akan cari informasi sama-sama karena tugas saya itu membimbing kalian. Ada yang kalian nggak pahami atau apa terkait masalah-masalah, nanti saya akan tanyakan, atau kalian juga dibimbing secara langsung di grup besarnya, ya kan? Mungkin seperti itu. Nah, ini ada link pengumpulan tugas. Nanti pada saat pembuatan video jangan langsung dikirim. Nanti biar saya tentukan
apakah video yang kalian buat sudah sesuai dengan materi pelatihan ini. Seperti itu. Jadi di sini tugas saya membimbing. Jadi segala kreativitas ada di tangan kalian. Nah, misalkan kalian agak kesulitan membuat video, saya bantu ya, saya bantu bagaimana teknisnya. Nanti saya latih kalian menggunakan aplikasi umum dalam pembuatan video ini ya. Kemudian tugas yang kedua itu sudah ada juga ya. Nih, tugas yang kedua juga sudah ada. Kita bisa lihat ini. Ya. Kalau tadi RabbitMQ, nah di sini ada Flutter. Ya, ini ada Flutter juga. Nah, di sini Flutter yang ditentukan RPL, TKJ. Nah, elektro tidak ada, ya. Kebetulan si Atip ini kan elektro nih ya. Jadi kebetulan elektro tidak ada. Di sini jadi hanya milik dari TKJ. Nah, kita cek lagi indeks tugas yang lain, ya. Nah, sini tugas 404. Nah, di sini TKJ lagi nih. Ya, TKJ RPL ya, sequence diagram. Ya. Tapi nanti TEI itu nanti kebagian dengan tugas perakitan kalau tidak salah. Saya cek lagi. Nah, jadi ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Nah, ini soil moisture. Ini tadi yang saya jelasin tadi. Ya. Nah, seperti ini. Mekatronika ini sama ya, mekatronika teknik elektroindustri sama. Jadi nanti mempelajari menyiapkan rangkaian soil moisture, mempelajari menyiapkan rangkaian pompa, merakit sistem otomatis. Nah, nanti saling kerjasama. Ya, ini nanti saling kerjasama. Nah, nanti ada software yang harus ini mengakses RabbitMQ server yang sudah disiapkan, link RabbitMQ setiap sekolah. Nah, ini masing-masing ada di situ. Nanti kalau ini kita klik, kita akan mengarah informasi kita punya akun apa. Seperti itu. Nanti ada akun-akunnya seperti itu. Ya. Nah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Sebentar saya mau memasuki sistem. Berarti Pak menanya Pak. Silakan. Berarti kan kita kan kayak misalnya ya kan, kita kan lagi record video buat apa sih yang tugas kita kan Pak. Nah, berarti kita kirim ke Bapak dulu buat dicek, terus baru dikirim ya Pak ya? Betul. Tugas saya memverifikasi, karena nanti proses akhir video tersebut karena kita daring, nanti kita akan posting masing-masing tugas ya. Misalkan nanti Nadia kerjanya di bagian apa, memberikan ilustrasi di mana, kita seperti apa. Ini kan tim kerja gitu. Sama juga nanti di TEI juga sama. Nanti kita saling kerjasama apa yang harus dikerjakan satu dengan yang lainnya ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau buat saya PKL yang terbaik itu ada di perusahaan. Tapi dengan saat ini tidak semua perusahaan bisa terima dan sekolah punya kebijakan ya. Mungkin beberapa kawan mempertanyakan ya, termasuk Atik kemarin mungkin menanyakan kok nggak bisa PKL langsung ya itu kebijakan ada di sekolah. Kalau saya juga ingin saya sih kalian bisa PKL secara langsung interaksi dengan perusahaan karena jiwa PKL-nya ada di situ. Tetapi sekarang sekolah punya penyiasatan lain. Ya, pemerintah juga ada penyiasatan gimana tetap memperoleh ilmu seperti itu. Nah, itu. Jadi kayak gitu, ya. Nah, Pak mau nanya lagi Pak. Iya, Yunan silakan. Kan boleh nggak sih Pak kayak satu user aja gitu? Jadi ya bareng-bareng bikin recordnya bareng-bareng gitu Pak. Jadi kayak ada satu komputer. Nah, itu kita nge-recordnya bareng-bareng Pak. Apakah boleh? Apa harus masing-masing laptopnya masing-masing Pak? Nah, kalau boleh bareng-bareng. Kalau untuk pelaporan cukup satu nggak apa-apa. Tapi untuk satu keilmuan masing-masing kalau bisa harus bisa. Ya, pertama gini, saya tahu kendala kalian. Mungkin ada yang punya laptop atau tidak. Nah, itu jadi kendala. Saya memahami. Nah, bagaimana cara kita itu tetap aktif mengikuti itu saja kalau buat saya. Ya, karena pantauan itu adalah dari tugas. Dan satu hal lagi, karena ini satu ilmu yang bagus, kalian bisa terapkan di rumah. Nah,
kalian bisa terapkan langsung, bahkan ilmu ini bisa kalian pakai untuk apa istilahnya bikin alat dijual bisa ya. Yang penting kalian tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi sekarang mengontrol rumah nggak harus di tempat, tapi kita lewat HP juga bisa seperti itu ya. Jadi kayak gitu. Kita akan menentukan. Nah, saya harapkan gini ya, yang mungkin jadi dari ITB itu mungkin pemahaman mereka di TEI itu ini belum bisa, ini bisa, ini belum bisa. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa kerjakan juga. Kan sudah ada pembimbingnya, saya sendiri. Jadi misalkan Atif nih, Atif kan dari TEI ya. Jadi kalau misalkan ada kendala segala macam ini itu terkait pemrograman, kita diskusi. Karena itu bukan beban pribadi, ya itu beban sama-sama, beban saya juga. Nah, karena nanti itu ada proses akhir. Ya, ITB itu institusi besar, kampus besar, ya. Makanya mungkin kalau saya bilang pola mereka agak sedikit tinggi, kadang malah kita tidak pernah tahu dengan teknologi yang mereka maksud, tapi kita belajar. Yang saya tahu kalau sudah mahir seperti ini, kalian diundang menjadi instruktur, ya. Yang sudah menjadi instruktur itu SMK Cimahi. Jadi waktu itu anak ceweknya ya, siswi dari SMK Cimahi itu memperagakan bagaimana merakit soil moisture itu. Kemudian yang anak cowoknya diminta untuk memberikan wawasan mengenai Flutter dan RabbitMQ ya. Nah, bayangkan setingkat SMK belum lulus, baru kelas tingkat 2 atau kelas 11, tetapi sudah mampu mengajar, sudah mampu menjadi instruktur. Kalau bahasa saya asisten dosen buat para guru yang belajar itu waktu itu guru-guru, ya, gitu. Jadi sudah bisa mengajar seperti itu. Nah, itu artinya apa? Ada kualitas di situ, ada kualitas. Nah, makanya kita yang terpilih, nah kita harus bisa bagaimana caranya memaksimalkan perihal itu. Itu pasti ada kendala, ya. Itu ada yang nanya tuh, apa hubungannya Flutter sama RabbitMQ ya, gitu ya. Ini di layar saya penuh dengan chattingan, jadi saya matikan dulu WA saya. Nah, jadi kalau Flutter itu mempersiapkan komunikasi ini ya dari HP menuju hardware ya, ini ya. Kemudian nanti kalau kita masuk RabbitMQ segala macam itu nanti ada DAP, ada apa lainnya, itu kita kita diminta untuk membuat menu yang tampil ada di layar ini. Menunya bikin sendiri. Itu biasa Nah, mungkin nih saya kasih ini ya, saya kasih langsung aja. Saya share screen aja dulu. Nah, ini saya peroleh ya, ini saya peroleh dari Pak Nurman ya, Pak Nurman Haryanto. Jadi kebetulan dia ini workshop IoT-nya ini smart watering juga, jadi dari ITB. Nah, ini adalah kebiasaan kita kalau kita punya tanaman ya. Smart watering itu dipakai pada pertanian ya, cuman berbasis online loh pertaniannya. Jadi bisa dibayangkan kalau pertanian sudah pakai WiFi segala, berarti kan sudah canggih ya. Jadi kebiasaan kalau pagi dan sore ini kita lakukan siram menyiram tanaman. Nah, itu dilakukan secara manual. Bagaimana kita mau membuat ini menjadi sesuatu yang bisa dicakupi oleh teknologi. Nah, ini waktu itu saya melihat penggunaannya adalah teknologi soil moisture. Jadi menjaga kelembapan soil moisture. Nah, teknologi soil moisture ini terkait dengan sensor seperti ini, ya. Sensor ini namanya sensor soil, ya, soil moisture. Apabila nilai sensor menunjukkan status kurang atau air atau kering kondisi tanahnya, baru disiram
Nah, ini dikoneksikan dengan modul WMOS, ya, modul WMOS. Nanti saya jelasin satu-satu. Nah, kemudian teknologi IoT-nya seperti ini. Teknologi IoT-nya seperti ini. Jadi, kalau kita punya HP, ya, atau aplikasi mobile seperti ini, kemudian masuk RabbitMQ-nya, ya, itu dari RabbitMQ itu sudah memberikan informasi di sini, ya, sudah memberikan informasi di sini. Bagaimana ini bisa berkomunikasi. Nah, kemudian untuk itu dia akan masuk ke posisi ini, modul ini, ya, itu modul relay, ya, masuk ke sini, ya. Ini ada Node MCU-nya. Nah, kemudian dari kontrol tadi memberikan informasi ke aktuator, ya. Jadi ada sensor itu input. Sensor itu ibarat nih, gambarannya gini. Bagaimana teknologi ini dalam kehidupan keseharian, ya. Kalau kita sebagai manusia itu dianggap sebuah robot. Kita mengendarai sebuah motor. Nah, mata kita itu adalah indera yang disebut dengan sensor. Kita ngelihat jalanan lurus di depan itu lapang, tidak ada gangguan. Maka mata itu memerintahkan otak, ya. Nih, itu RabbitMQ-nya, jadi mikrokontrolernya memerintahkan otak. Kemudian memberi informasi ke aktuator. Aktuator itu lengan saya, ya. Informasi ke lengan saya. Kemudian karena otak saya memerintahkan, oh itu di depan jalanan kosong, maka saya akan ngegas, gitu. Begitu mata saya atau sensor saya melihat di depan ada halangan, ada anak kecil banyak segala macam, supaya hati-hati tidak terjadi kecelakaan, maka mata tadi yang sudah memberi informasi direkam oleh otak, kemudian memberi informasi bahwa di depan ada halangan, maka aktuator akan bekerja, menurunkan gas. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah teknologi. Ya, itu adalah teknologi. Kalau misalkan saya seorang robot, ya, seperti itu. Nah, kalau IoT yang tadi sensor dan aktuator serta controller itu diatur melalui HP. Semua yang ada, sensor, microcontroller, RabbitMQ, aktuator, semuanya ada di dalam rumah. Misalkan saya mau bikin rumah itu kalau ditinggal mudik bisa nyalakan lampu sendiri, bisa matikan sendiri. Tetapi saya juga bisa melihat dari CCTV. Kontrolnya ada di HP saya. Dengan catatan, semua IoT itu menggunakan internet. Kalau internetnya putus, maka terputus juga komunikasi kita dengan kontrol kita ini. Jadi kalau HP kita masih ada sinyal GSM-nya, tapi kalau di rumah, modul-modul semacam ini memerlukan internet, sambungan WiFi, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, ya, ini data process to automation, data visualization. Nah, kita lihat nih, stage 1, ya, di sini ada pompa, ada relay, ada sensor, ya, ini sensor moisture, kemudian ada microcontrollernya, itu ada Node MCU sama WMOS, ya. Nah, selanjutnya stage 2-nya data kita kirim ke cloud, ya. Ini ada wireless internet. Nah, kemudian kita masuk ke RabbitMQ, ya, atau message broker, ya. Nah, kita ngasih informasi. Jadi komponen hardware kita berkomunikasi dengan internet. Servernya mana? Punya PPTIK. Makanya kita perlu akun untuk mengaktifkan. Kalau dalam video awal saya itu Blink aplikasinya. Jadi terhubung oleh server Blink. Siapa tahu kedepannya SMKN 1 punya server untuk IoT. Jadi kita cukup memasukkan informasi ke server IoT di SMKN 1. Itu contoh. Kemudian data acquisition processing-nya itu menggunakan mobile application. Nah, nanti di situ kalian ada, kalau nggak salah ada pelatihan Android Studio juga. Kalau memang itu sampai sana, kalian bikin menu di sini. Ya seperti Play Store itu jualan, kita bisa bikin menu. Nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari input berupa sensor, aktuator berupa hasil perintah, microcontroller ini sebagai pengendali atau otak pekerjanya,
kemudian RabbitMQ sebagai kode data yang akan disesuaikan. Jadi ada synchronizing. Jadi antara HP kita harus sinkron dengan hardware-nya, ya. Nih. Jadi kode ini dengan ini harus sama. Ini tidak sama dengan ini, nggak bisa. Ini dengan ini perantaranya RabbitMQ. Seperti itu, ya. Nah, oke, ya. Nah, ini saya tutup dulu satu aplikasi, kemudian saya buka dulu pengenalan produknya. Nih, ya. Ini ada pengenalan produk. Nah, ini pengenalan produknya. Ini sensor, ya, sensornya. Itu. Nah, sama seperti yang saya punya. Capacitive soil moisture sensor, ya. Nah, sensor ini yang ditanam pada di tanah yang akan mendeteksi itu basah, lembab atau sangat kering. Gitu. Kemudian ini adalah Wemos, ya. Wemos ini yang akan mengirimkan data ke RabbitMQ. Jadi setelah ini, ya, dia masuk ke sini, ya. Baru ini yang akan memberi informasi dan memberikan data ke RabbitMQ, ya. Nah, makanya RabbitMQ-nya harus mengenali Wemos tersebut. Nah, kemudian RabbitMQ akan menerima data dari Wemos, ya. Jadi RabbitMQ akan menerima data dari Wemos. Selanjutnya RabbitMQ akan mengirim data tersebut ke komponen Node MCU. Jadi ini akan mengirimkan data ke RabbitMQ. Jadi dia ditransfer dulu, ya, ke PPTIK ITB, baru dikirim kembali ke sini, ya, dikirim kembali ke sini, ya. Nah, kemudian Node MCU akan menerima pesan untuk memerintahkan modul relay on atau off apabila data yang diberikan tanah keadaan kering. Nah, di dalam Node MCU ini sudah ada modul relay-nya. Nih, sebentar. Ya. Nah, nih ada modul relay-nya. Seperti ini. Nah, selanjutnya, nah ini adalah relay-nya yang saya tunjukin barusan, ya, yang sudah sudah jadi satu dengan Node MCU-nya. Nih, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada pompa kecil, pompa mini. Nah, kemudian ini pengaplikasian pada tanaman, ya, seperti itu. Nah, jadi dia nyepray air di situ, ya. Nah, ini sistem dari pembuatan dari ini, ya. Nih. Jadi dari microcontroller, nih seperti ini, lihat. Jadi, ya, pompa. Ini ada solenoid. Ini ditambahin lagi nih, ada solenoidnya, ya. Tidak simple ini, ya. Nah, ya, ini satu sistem saja. Nah, ini sistemnya dibuat seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Panel kontrol berfungsi sebagai pengontrolan air menggunakan solenoid valve. Dalam panel terdapat modul relay sebagai pengatur waktu dan sabar. Nah, modul relay itu yang kotak hijau ini, kotak biru, ya, kotak biru. Nah, solenoid valve itu ini, ya. Ini ada solenoid valve juga, ya. Tujuannya dia untuk sebagai keran, sebagai keran saja. Oke, nah, nih saya matikan. Apalagi yang perlu diketahui, nah, misalkan peralatan-peralatannya, ya, tadi sudah dijelaskan sebagian, ya, ada Wemos, jumper, feeder pin, kapasitor. Ini kalau sudah prosesnya kalian menuju perakitan, ya. Kalau prosesnya sudah menuju perakitan, nanti ini semua kalian dapat wawasan ini lebih lanjutnya, ya. Itu. Nah, selanjutnya, nih, ya, Wemos Mini merupakan modul development board berbasis Wi-Fi, ya, beroperasi dengan tegangan sekian. Nah, ini soil moisture-nya, ya, jumper final to final.
adaptor. Nah, ini PCB ini ya, ini kalau sudah sampai sini. Nah, komponen MCU sebuah platform IoT bersifat open source terdiri dari sistem on chip ya. Nah, seperti itu. Kemudian PCB ya. Kemudian modul relay, kemudian pompa, LED, terminal block, kemudian header untuk jumper, ada resistor. Nah, seperti ini. Oke, saya matikan ya. Oke, sudah, silakan bertanya langsung saja ya, langsung saja, nggak usah malu. Di sini Yunan ya, mau ngerjain bareng nggak biar satu laptop saja boleh. Pak mau apa, ada hubungannya itu tadi udah saya kasih tahu ya, Rabbit MQ. Nanti sambil jalan kalian memahami ya. Kalau ngerjain tugas ngelewatin waktu apakah dikurangi poinnya ya. Kalau gini ya, nanti kalau masalah tugas yang lewat waktu nanti komunikasi sama saya akan komunikasi dengan ITB gitu. Ibarat Rabbit MQ penghubung ya Mas. Betul sekali. Nah, kalian sudah punya wawasan, kita orang teknik, SMKN 1 bukan SMKN kecil. Anak-anaknya itu terseleksi dengan kuat. Saya yakin kalian langsung dengan mudah memahami, tinggal membiasakan saja kok ya. Jangan dianggap sulit ya, kalau dianggap sulit akan sulit terus. Ini mudah, tinggal kalian mau mempelajari sistemnya. Oke, itu Nanda ya, Dimas Nanda. Berarti yang barusan Bapak jelasan itu masuk ke smart watering, betul, masuk smart watering. Goalnya kita itu ada di smart watering, goalnya. Kemudian seperti itu ya, goalnya ada di smart watering. Gitu. Jadi goalnya ada di situ. Pak mau nanya. Ya, Yunan. Pak, mau nanya kan kalau bikin kayak gitu itu bakal ada biayanya nggak sih Pak, kayak bikin alat gitu Pak? Oke. Itu kayak ngeluarin biaya nggak Pak? Betul sekali. Untuk perihal biaya, saya belum dapat informasi lebih lanjut. Tetapi sekarang yang harus kita pelajari itu adalah bagaimana cara melakukan pemrograman dulu. Karena pemrograman tidak ada biaya, ya. Tapi kalau untuk perakitan nanti, apakah itu ada biaya? Saya belum dapat informasi lebih lanjut dari Rubin, ya. Dari Mas Masita belum memberi informasi lebih lanjut. Monggo silakan, kalau kalian ada yang mau ditanyakan silakan. Kita mungkin mau bertanya silakan. Atip kalau merakit pasti anak elektro cepat ya. Gimana? Berarti ini apa ya? Berarti kalau pakai satu laptop aja nggak apa-apa kan Pak? Boleh. Nggak apa-apa kan Pak ya? Boleh. Saya nyatakan boleh. Tetapi karena ini ilmunya bagus, walaupun kerjaannya satu tim, tapi saya minta bisa memprogram. Ya, itu aja. Jadi ini adalah tanggung jawab pribadi bahwa kalian PKL online ini nggak sekedar cuma ngikuti, tetapi mampu dan bisa. Ya, itu saja. Jadi bukan sekedar cuman ngikut teman, tetapi betul bisa. Sayang banget karena apa? Naungannya ITB, ya, itu Institut Teknologi Bandung kan bukan kampus kreatif. Supaya kalian punya added value, nilai lebih. Bahkan ini juga bisa kalian pakai untuk wira swasta. Misal, Pak, bagaimana kalau misalkan itu kan smart watering, ngisi air, nyemprotkan air untuk tanaman. Bagaimana kalau kita bikin RFID, absensi pakai kartu, ya? Di elektro sudah ada. Absensi pakai kartu. Cuman itu tadi kita menggunakan aplikasi aplikasi saver bukan dari ITB, tapi kita menggunakan yang lain. Nah, kemudian misalkan smart home. Nah, smart home coba lihat itu di internet. Smart home itu gimana cara mereka membangun?
mulai dari buka pintu, nyalain televisi, nyalain AC, semua menggunakan teknologi IoT, Internet of Things. Nah, silahkan kalau misalkan kalian betul-betul mau mempelajari serumit apapun, pasti bisa ketemu. Belajar itu kalau sudah hobi, itu nggak akan kerasa berat. Tapi kalau di awal kalian sudah berpikir berat, ya berat akan seterusnya. Seperti itu. Gitu. Gimana? Ada lagi, apa bedanya Google Smart Home? Konsepnya kayak Google Smart Home, kurang lebih sama, ya. Nah, jadi kita tidak hanya bergelimang dengan software, tetapi hardware juga. Seperti itu. Ini wajahnya pada kemana ini, kok saya sendirian ngomongin ya. Tip Atip. Aku lama nggak ketemu kamu, Tip. Kok ditutup wajahnya, Tip? Ada Pak. Ada. Dimas nanya. Silakan. Kalau udah bikin aplikasi kayak gitu bisa dijual nggak sih Pak? Bisa ngasilin duit sih Pak? Bisa. Nah makanya itulah uniknya. Bisa. Tinggal gini Yunan, kalau misalkan mau diaplikasikan seperti kayak tadi kan ada video saya mengenai pembuatan smart tracking device itu. Nah itu bisa dijual, langsung bisa dijual gitu. Nah berhubung ini kita software kan pakai punyanya PPTIK ITB ya, kita selama kita dapat akses kode di RabbitMQ sama Flutter-nya itu udah cukup gitu. Misalkan kita tanya, Pak ini kan saya jual secara komersil, berapa lama expirednya ID-nya ini, misalkan kayak gitu, itu saja ya. Tapi sampai hari ini masih open source, artinya apa? Bebas pakai, yang penting ada akses gitu. Silakan aja kalau misalkan mau dikembangin menjadi semacam PKK ya, nah itu kan kewirausahaan, monggo silakan. Malah itu yang saat ini dicanangkan pemerintah maupun sekolah. Jadi kita tidak hanya setelah lulus sekolah atau dalam masa proses belajar ini tidak hanya kita menerima, tapi bisa menghasilkan penghasilan. Nah, tinggal berpikir kreatif ke arah sana. Seperti itu. Ya. Pak, bedanya smart watering sama smart schooling itu bedanya apa Pak? Smart watering sama smart schooling. Nah, namanya smart itu kan dia pintar, teknologi pintar berbasis internet. Cuman ada cumannya. Yang mau dikendalikan berapa? Jadi kalau saya bilang saya punya relay satu channel, berarti hanya satu output saja yang saya kendalikan. Misalkan ini untuk pakai pompa, hanya pompa saja. Nah kebetulan salah satu karya saya bersama siswa ada di internet juga. Ini saya share screen supaya bisa lihat langsung ya. Jadi kalian tahu jawabannya langsung tunai, saya kasih jawaban sekarang. Nah, ini kegiatan di elektro ya. Di sini tadi bilang smart home, smart schooling atau smart watering. Kalau smart watering hanya pompa yang dinyalakan. Nah, kita lihat ini adalah 4 relay control I/O. Kalau berarti mulai besok udah boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan mengenai proyek IoT kendali 4 relay menggunakan aplikasi Blim. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Sebelum mulai, pastikan laptop teman-teman terhubung dengan boardnya ya. Pastikan juga pin yang terhubung dengan relay tidak terbalik. Nah, kalau smart watering yang saya punya cuman satu relay saja. Ya, nih. Hanya satu relay saja ya, hanya satu. Sedang ini ada 4. Artinya apa? Bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan televisi misalkan, bisa menyalakan buka tutup pintu otomatis,
Nah, seperti itu. Karena ada 4 relay ya. Kita lihat saja. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true, but I found I'm powerless with you. Now I don't need you. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Blink. No, I don't need a hand. Nah, aplikasi Blink kita gantikan dengan Flutter atau RabbitMQ-nya dari PPTIK ya. Holding mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Nah, karena dia akan menyalakan 4 lampu, maka harus ada 4 saklar. 4 saklar ini secara virtual diletakkan ke dalam HP. Jadi tidak manual ditekan, tetapi di HP. Nah, di HP ini, jadi misalkan saya ada di Surabaya, rumah saya di Tangerang. Kemudian saya mau ngecek lampu sudah mati atau nyala. Selama board saya terhubung dengan WiFi, internet, maka saya bisa nyalakan, hidupkan melalui HP saya ini. Nah, ini sekarang saat ini rekan kita Rocky ini lagi mencoba untuk menyalakan ataupun membuat saklar, memasukkan saklar di dalam HP-nya dia. Ya. Nah, di Android Studio itu kalian nanti dilatih untuk bagaimana caranya membuat menu-menu ini seperti itu. I fell into your fantasy, but that's all our love will ever be. Lost hope in saving you and me. You think I'm lost, falling apart, but your lies just made a stronger heart. My life is just about to start. Selanjutnya, kita akan menuliskan programnya di aplikasi Arduino IDE. Your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Pada bagian ini, teman-teman bisa memasukkan token yang telah dikirimkan oleh aplikasi Blink melalui email dan masuk. Nah, tadi disebutkan token. Token yang saya maksud adalah ID. Jadi kita kirim email ke Blink sama dia dibalesin karena kita menggunakan produk mereka. Server kita menggunakan Blink. Nah, kalau kita nanti kan pakai RabbitMQ sama Flutter itu tadi. Nanti kita akunnya menggunakan milik ITB. ITB, PPTKI ITB memberi informasi ke kita. Yang akan kita pakai kode ID-nya apa. Nah, itu yang terkait dengan Flutter dan RabbitMQ. Nanti yang akan jadi tugas kalian itu. Masukkan nama serta password WiFi yang teman-teman gunakan. Nah, jangan lupa karena alat ini akan bekerja di rumah atau di sekolah. Jangan lupa password WiFi-nya dimasukkan ke dalam sini. Ya, password WiFi-nya harus dimasukkan. Posisi awal, logika LED adalah 1. Kemudian, relay dalam keadaan normally open dengan indikator lampu padam. Apabila push button ditekan, LED akan berlogika 0 dan relay dalam keadaan normally close dengan indikator lampu menyala. Artinya, sukses! Sekian demonstrasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't need your wings to fly.
gambaran lengkapnya. Jadi saya sudah memberikan gambaran sampai akhir, sampai smart water ini. Nah, tinggal kalian saja memulai basic pemrograman dulu, setahap. Akan terasa berat kalau tidak dimulai. Tapi setelah dijalani, kesulitan itu kendala pasti ada. Disitulah forum PPTIK ITB itu digunakan untuk sebagai komunikasi. Ingat, komunikasinya karena itu akan tercatat dan terbaca oleh semua, maka kita gunakan bahasa yang formal dan mereka akan menyikapi dengan formal juga. Dan satu ketika bisa jadi kalau kalian menguasai sistem ini, kalian yang akan menggantikan posisi mereka, karena mereka itu anak-anak PKL juga sama kayak kita, ya. Paling masternya itu ya sudah dosen-dosen ITB, tetapi yang komunikasi dengan kita itu rata-rata dari anak-anak PKL juga, yang kelas 11 juga malah, tetapi mereka sudah menyelesaikan sampai bisa melatih kembali. Nah itu, sekarang seperti itu gambarannya, tinggal kaliannya bagaimana menghadapi PKL online ini, seperti itu gitu. Nah gimana kira-kira, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi itu tadi sekelumit kegiatan yang ada di Elektro terkait IoT, ya. Nah sekarang IoT ini dikenalkan ke seluruhnya, karena IoT ini bukan teknologi yang kalau sekarang masih jarang, tapi lambat laun karena sering disosialisasikan. Ada sudah sekitar lebih dari 1.200, bahkan kalau nggak salah 5.000-an yang menjalani PKL online dan berhasil. Gimana? Mungkin Pita, Nadia, Yunan, Dimas, Apip, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Kita start besok kita lihat dulu. Kalau telat gimana Pak dari tanggal yang ditentukan itu? Nanti komunikasi dengan saya. Saya tugas saya yang bicara ke ITB-nya. Seperti itu. Monggo silakan. Ada lagi? Ya Pak, mulai ini Pak, mau nanya juga Pak. Berarti kalau kita mulai besok gak apa-apa kan Pak? Tapi kalau waktunya kurang nih, jadi kayak telat gitu Pak. Jadi kita langsung kabarin ke Bapak gitu. Ya Pak. Cuman nanti teknisnya kita ya. Mungkin ini sebagai wawasan umum itu kita kumpul TKJ Elektro, saya kumpulin supaya saya mudah memberi informasi. Tetapi nanti pada saat sudah mulai mengerjakan tugas, saya akan konsen masing-masing jurusan, ya. Jadi kemudian gini, kalau kalian sudah mulai menjalankan proses pengerjaan tugas, ada presentasi, maka wajib mempresentasikan. Jadi saya sebagai pendengar dan teman-teman lain juga mengikuti. Nanti misalkan Yunan ke bagian pertama presentasi mengenai materi 1, nanti kita materi 1 juga nggak apa-apa, tetapi bisa memahamkan kita semua. Nadia mungkin materi 1 lagi bisa memahamkan kita, seperti itu saja. Jadi ini kerja tim, jadi satu sama lain harus bisa. Berarti harus praktekin ke Bapak gitu Pak? Loh iya, karena itu nanti kita jadi laporan kita hasil dari belajar dan proses dari bimbingan ini atau asistensi dalam belajar. Nanti proses akhir bagaimana Pak, nanti pembuatan videonya saya bantu nggak apa-apa ya, yang penting kalian pelajarin dulu tuh, kumpulkan. Tapi kalau ada yang salah nggak apa-apa kan Pak ya? Nggak apa-apa, salah ya dibenerin ya, itu jangan takut salah, nanti kita benerin salahnya ada di mana, kita perbaiki ya. Kan sudah saya bilang, saya juga nggak ahli banget kok, itu sintak kalimat pemrograman kan banyak, nggak semua hafal ya, nggak semuanya hafal. Dan itu biasanya ada listing juga yang udah disiapkan, tinggal kita memasukkan informasi yang mensinkronkan antara perangkat HP dengan perangkat MCU atau WMOS-nya. Itu saja. Gimana? Ada lagi yang tanyakan? Mau nanya Pak? Ya Dimas. Untuk pengerjaan itu kan apa diizinkan tatap muka di sekolah Pak? Kalau pengerjaan sampai hari ini, bahkan ini kan sebenarnya nih Elektro itu sebetulnya minggu ini harus praktek karena persiapan uji kompetensi, itu dilarang. Jadi ada edaran bahwa kita dilarang ada kegiatan di sekolah. Kalau mau saya sih ketemu kalian di sekolah, tapi yang saat ini tidak memungkinkan ketemu di sekolah karena ada surat edaran dilarang ke sekolah. Begitu. Ya saya menyadari Dimas punya kendala yang sama dengan saya.
mungkin yang saya sampaikan dari 100%, tetapi mungkin kalian baru memahami 30-20%. Gitu. Saya memahami, ya. Ada nggak bisanya, ada lupanya, ada lalainya, ada salahnya, itu jadi sikapan bersama. Nanti saya nyikapin, oh, emang kendalanya di situ kok. Kadang kalau program kan kurang koma aja nggak bisa jalan. Kayak gitu. Nah, saya nggak tahu kalau untuk TKJ itu pemrograman yang diajarkan itu seperti apa. Tapi kalau di elektro ada pelajaran teknik dasar pemrograman mikrokontroler, mikroprosesor. Itu ngajarin pakai Arduino, ya, dari pakai Arduino. Gitu. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Cukup? Semua aktivitas kita berupa bimbingan ini akan saya share di YouTube. Nanti saya informasikan ke kalian alamat linknya. Jadi kalian bisa mengingat informasi yang saya berikan. Mungkin ada yang lupa mencatat atau apa segala macam, bisa ditonton kembali. Kemudian kalau memang ini bermanfaat, sharekan aja ke teman-teman yang saat ini PKL online bareng kita juga. Kayak gitu, ya. Oke, Gita Melia, Nadia Putri, Dimas Nanda, Adit, Wadiatna, Yunan. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi di WA Group. Kalau ada tanya-tanya silahkan. Mohon maaf kalau misalkan saya keterlambatan dalam membalas WA karena ada 1.200 belum saya baca, ya. Saya juga tim dapodik sekolah, jadi kegiatan saya banyak di sekolah tapi ngentri data. Nggak ada kalian, nggak ada apa. Buat saya itu hal yang membahagiakan itu adalah ketemu murid, gitu loh. Tapi ini nggak ada sama sekali. Jadi saya ke sekolah kan cuma ketemu teman-teman, itu pun nggak semua. Kita ngurusin data-data, ya. Apalagi sebentar lagi kalian juga ada kenaikan kelas ke kelas 12, ya. Itu semoga aja pandemi ini cepat berakhir, jadi bisa ada kegiatan belajar di sekolah, ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Jangan sungkan dan malu untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.